Hari ini saya akan khotbah tema khusus, yaitu nyawa ganti nyawa. Saya akan ajak kita melihat dulu di dalam Ulangan pasal yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-19 di ayat yang ke-21. Ini di dalam konteks dari ayat 15, ini di dalam konteks ada hakim-hakim, atau ini dalam konteks pengadilan. Ayat yang ke-21, pasal 19 kitab Ulangan. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa. Tema nyawa ganti nyawa melampaui tema mata ganti mata, melampaui tema gigi ganti gigi, melampaui tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Mengapa nyawa diganti dengan nyawa? Nah, saudara perhatikan di dalam hukum perjanjian lama, Tuhan yang menetapkan semua aturan hukum ini supaya manusia tidak lakukan hal semena-mena kepada orang lain. Jikalau engkau melakukan sesuatu kepada orang lain, dan ukuran yang kau pakai untuk orang lain akan diukurkan dulu kepadamu. Jadi artinya apa? Jangan kau sembarangan, jangan kau suka main hakim sendiri. Di Indonesia kita melihat sedikit-sedikit main keroyok, sedikit-sedikit main hakim sendiri. Akhirnya nyawa melayang oleh begitu banyak orang yang keroyok. Sehingga di dalam pengadilan bingung melacak tangan yang terakhir yang tonjok orang ini sehingga mati yang mana. Semua tidak mau bersaksi atau sengaja tidak mau katakan yang benar. Seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Lalu setelah tahu orang terakhir yang tonjok, bukan gara-gara ditonjok lalu mati. Tapi sudah ratusan tonjokan sebelumnya. Maka pengadilan akan pusing kepala. Gimana menentukan yang tonjok pertama dihukum berapa lama, yang tonjok kelima dihukum berapa lama, yang tonjok dengan kayu, dengan ada tambah kayu, ini berapa lama. Wah, pusing kepala, saudara. Nah, saudara perhatikan, ayat yang tadi kita baca, ini ditempatkan di dalam konteks pengadilan. Jadi Tuhan memberikan otoritas kepada pengadilan untuk memvonis dan melakukan tindakan yang Tuhan perintahkan. Bukan diserahkan kepada massa yang beringas untuk menentukan kalian pakai cara apa, silakan. Tidak. Tuhan menentukan ini supaya apa? Supaya kalau terdapat ada orang yang mengadu, ada terjadi pembunuhan, tidak boleh kau langsung main hakim sendiri, harus dibawa ke pengadilan karena akan melewati semua prosedur untuk kumpulkan saksi mata, lalu untuk cek semua kebenarannya. Jikalau ada orang yang ditentukan untuk melakukan pembunuhan. Wah, ini menarik saudara ya. Ini bukan semacam jihad. Ini adalah orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk menjadi tangan Tuhan menghakimi orang. Tuhan mau mematikan si A. Tuhan mau mematikan orang jahat ini. Tapi Tuhan bisa memakai ada orang yang Tuhan pakai dia untuk menjalankan murka Tuhan ini. Engkau tidak boleh jalankan hukum nyawa ganti nyawa. Engkau harus ingat baik-baik. Dia ditentukan Allah, maka dia harus diselamatkan. Maka ditentukanlah kota-kota perlindungan. Nanti pembunuh-pembunuh yang seperti itu, disitulah nanti mereka akan melarikan diri dan mereka akan dijaga di situ. Lalu siapa lagi yang bisa masuk ke kota perlindungan? Jikalau ada orang yang melakukan semacam tindakan lalu menyebabkan ada orang mati dan dia lakukan dengan tidak sengaja. Misalnya, waktu saya mencangkol, ternyata kepala cangkol besi yang besar itu terlepas, lalu terbang ke belakang, lalu kena kepala orang di belakang, lalu bocor dan mati. Saya bukan lakukan pembunuhan kepada dia, tetapi saya sedang mencangkol dan ini tidak disengaja. Maka hukum di perjanjian lama, kalau terjadi yang seperti ini, dia bisa masuk ke kota perlindungan, sehingga tidak dilakukan tindakan semena-mena kepada dia,
sampai nanti diputuskan apa yang harus dilakukan kepada orang seperti ini. Nah, sekarang kita waktu melihat nyawa ganti nyawa bukan semacam legalitas untuk setiap pribadi lakukan tindakan nyawa ganti nyawa. Harus diserahkan ke pengadilan. Karena pengadilan adalah alat Tuhan yang mewakili Tuhan untuk menyatakan keadilan di dalam dunia ini. Lalu apa maksudnya nyawa ganti nyawa? Nah, saudara perhatikan, khusus untuk nyawa ganti nyawa, di balik tema ini ada tema yang begitu dalam. Mata ganti mata, ini biasa. Tangan ganti tangan, ini organ-organ tubuh yang biasa. Kaki ganti kaki, biasa. Tapi kalau sudah bicara nyawa, ini tidak bicara organ. Ini yang paling penting. Karena habisnya nyawa seseorang, berarti matilah semua organ-organ berfungsi. Jikalau tangan ganti tangan, tangan satu dipotong, tangan lain masih berfungsi. Kaki masih berfungsi, organ lain masih berfungsi. Tapi kalau nyawa sudah diambil, semua organ sudah tidak berfungsi. Apa maksudnya nyawa ganti nyawa? Nah, saudara perhatikan di dalam tema nyawa ganti nyawa tersembunyi karya Kristus yang sangat dalam. Di dalam perjanjian lama kalau saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa melakukan dosa kepada Tuhan, mereka divonis mati. Waktu vonis mati kepada Adam dan Hawa, berarti mereka akan menuju kepada kematian. Lalu kematian akan tiba kepada mereka. Lalu kalau mati berarti nyawa. Sekarang bagaimana membuat orang yang harusnya harus dimatikan, maka harus ada pengganti. Nah, ini tema yang sangat penting. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menyelipkan tema-tema pengganti. Pengganti muncul di dalam tema Set. Waktu Habel sudah dibunuh, lalu Adam dan Hawa melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Set. Set adalah pengganti. Jadi ada Habel yang sudah dibunuh, sudah mati. Sekarang muncul satu anak yang masih hidup, lalu dikasih nama Set. Set adalah penggantinya si Habel. Ada pengganti. Tetapi pengganti ini tidak ada hubungan dengan juru selamat. Di sini kita menemukan ada tema tersembunyi dengan tema pengganti. Waktu Adam dan Hawa berdosa, ada tema pengganti, yaitu ada binatang yang dimatikan, lalu baju kulit dipakaikan kepada manusia. Manusia, Adam dan Hawa, dikenakan baju kulit oleh Tuhan. Tuhan mengenakan kepada Adam dan mengenakan kepada Hawa. Kenapa Tuhan tidak letakkan baju kulit di lantai, suruh Adam dan Hawa ambil lalu pakai sendiri? Kalau mereka ambil dan pakai, itu berarti jasa mereka mengambil dan jasa mereka memakai. Ini adalah bayang-bayang pengganti yang bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah semata. Ada yang digantikan. Baju daun digantikan dengan baju kulit, yaitu binatang harus mati. Binatang mati, lalu kulit diambil, lalu gantikan bajumu yang lama, yaitu dari daun. Lalu Alkitab catat, Tuhan mengenakan kepada Adam, mengenakan kepada Hawa, mengenakan kepada mereka. Jadi mereka seperti anak kecil yang dipakaikan baju, saudara. Kalau saudara punya anak kecil, saudara pakaikan baju ke anak kecil. Lalu saudara angkat tangannya, masukkan tangan kanan, masukkan tangan kiri, lalu dirapikan, baru dikancing. Adam bisa pakai sendiri, tetapi Tuhan tidak kasih mereka pakai sendiri. Karena itu nanti jasa Tuhan yang mengenakan. Lalu nanti berkembang sampai kepada zamannya Abraham, dia korbankan anaknya Ishak. Lalu saat dia mau korbankan anak, ada pengganti nyawa Ishak. Ishak tidak jadi dimatikan, nyawanya ketolong karena ada pengganti. Waktu muncul tema pengganti nyawa, keluar tema Tuhan yang menyediakan. Nah, ini tema yang sangat menarik. Abraham adalah orang yang sangat mengerti, tidak pakai jasa. Tuhan waktu suruh Abraham bawa anakmu Ishak untuk dikorbankan,
Dia waktu ditanya oleh Ishak, di manakah anak domba yang akan dikorbankan? Dia sebut Tuhan yang akan menyediakan. Ini kalimat iman yang luar biasa. Kalau Tuhan akan menyediakan, maka Abraham tidak menyediakan. Saudara lihat, Abraham bisa membawa domba itu. Abraham bisa membawa binatang-binatang yang begitu banyak. Tapi yang dia pilih adalah keledai. Karena keledai tidak boleh untuk dijadikan korban. Dia pilih keledai karena demi untuk barang. Dia tahu Tuhan yang akan menyediakan. Maka karena Tuhan mintanya Ishak, dia bawanya Ishak. Tuhan tidak mintanya domba, dia tidak perlu kepo-kepo siapkan itu. Dan dia tahu kalau Ishak tidak jadi dibunuh, maka Tuhan yang akan menyediakan. Wah, ini iman yang luar biasa. Nah, saya tidak bahas detail, ini dibahas di dalam kitab Roma oleh Paulus. Abraham percaya ada kebangkitan. Jadi dia percaya, kalaupun Ishak saya bunuh, Ishak tidak mungkin mati. Karena anak perjanjian yaitu Ishak, melalui dia nanti keturunan Abraham akan menjadi banyak. Berarti kalau Ishak dibunuh pun, Ishak akan dibangkitkan. Nah, ini yang dipercaya oleh Abraham. Kenapa orang Kristen percaya Ishak adalah anak perjanjian, bukan Ismail? Ismail meskipun anak pertama dari Abraham dengan Hagar, karena Sarah belum punya anak. Maka anak pertamanya Abraham itu betul Ismail. Tapi Ismail bukan anak perjanjian. Kenapa? Anak perjanjian artinya Abraham harus diikat dengan perjanjian dulu, baru nanti anaknya disebut anak perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham itu di dalam tema sunat. Di Kejadian pasal ke-17. Maka waktu Tuhan ikat perjanjian, Tuhan suruh sunat kelamin. Kenapa tidak sunat telinga? Telinga banyak daging, bisa dilepaskan. Hidung potong sedikit, beres. Kulit yang lain potong sedikit, selesai. Kenapa ambil dari kelamin? Karena nanti berhubungan dengan kelaminmu yang ini, yang akan nanti muncul anak perjanjian. Ismail waktu itu sudah umur 13 tahun. Abraham punya Ismail dari Hagar. Abraham belum disunat. Abraham belum disunat. Karena nanti Abraham disunat umur 99 tahun. Saat Abraham disunat umur 99, Ismail sudah berumur 13. Ini membuktikan waktu Ismail masih kecil. Waktu Hagar melahirkan Ismail, Abraham kelaminnya belum disunat. Dan Tuhan memberikan ikatan perjanjian kepada Abraham, sunat kelamin. Dan 99 tahun itulah Abraham sunat kelamin, dan umur 100 Ishak dilahirkan. Maka Ishak lahir dari kelamin Abraham yang sudah disunat. Ishak anak perjanjian. Anak perjanjian ini tidak mungkin mati. Karena Tuhan sudah mengatakan keturunan Abraham melalui Ishak akan menjadi banyak. Kalau Tuhan suruh saya bunuh Ishak, Tuhan yang akan menyediakan. Kalaupun nanti saya betul-betul bunuh karena Tuhan minta bunuh si Ishak, Tuhan pasti membangkitkan si Ishak ini. Nah, sekarang kita lihat ada tema pengganti. Tema pengganti berhubungan dengan Tuhan menyediakan. Nah, ini kalimat yang muncul di Kejadian pasal ke-22 menjadi satu tema teologi yang sangat kuat. Untuk nanti kita akan melihat penggenapannya. Kenapakah Ishak yang harusnya mati, harus ada pengganti nyawa yang harus dikorbankan. Dan nyawa yang harus dikorbankan waktu itu memakai simbol binatang. Maka kita lihat perjanjian lama memakai binatang-binatang untuk urusan penggantian nyawa. Waktu domba mau dibunuh, nanti akan memakai simbol. Orang akan meletakkan tangan di atas kepala si binatang. Sebagai simbol. Karena saya berdosa, saya akan dihukum mati oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut. Sekarang dosa itu ditimpakan kepada binatang itu, maka binatang itu akan mengalami kematian. Tetapi binatang itu hanya simbol. Level binatang sama level manusia beda. Binatang lebih rendah. Yang lebih rendah tidak bisa selesaikan yang lebih tinggi. Maka mesti yang satu level. Perhatikan kalau yang satu level berarti mesti manusia. Karena nyawa ganti nyawa. Tidak bisa orang membunuh orang
lalu diganti dengan ayam yang dimatikan. Tidak bisa. Orang membunuh kakeknya, maka dikorbankan kucing untuk pendamaian. Tidak ada hubungan. Nyawa ganti nyawa, mesti yang selevel. Kalau yang manusia, diganti dengan yang manusia. Maka di dalam perjanjian lama, Tuhan waktu awalnya memakai simbol binatang-binatang sebagai pengganti. Dan di dalam tema binatang sebagai pengganti, kita melihat ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menyatakan peralihan hukuman yang dipindahkan kepada binatang dengan cara letakkan tangan di kepala binatang, lalu baru itu dimatikan si binatang itu. Lalu setelah dimatikan, bukan langsung dibuang dagingnya, tetapi darahnya akan diambil, nanti akan dipercikkan. Kenapa darah harus diambil? Nah, ini semua terdapat rahasia yang begitu dalam. Di dalam kitab Imamat muncul tema yang menarik. Di dalam darah ada nyawa. Jadi waktu binatang sudah dimatikan, binatang nyawanya sudah diambil, lalu darah. Di dalam darah ada nyawa. Nyawanya dipercikkan. Waktu dipercikkan, ditutup pendamaian oleh imam besar yang setiap tahun masuk ke ruang maha suci untuk mengadakan pengampunan dosa dan pendamaian. Darah itu dia bawa, dia akan percikkan, ditutup yang disebut tabut perjanjian itu, yaitu tutup pendamaian. Sebagai simbol apa? Nyawa sudah dialirkan, nyawa sudah dimatikan. Di dalam darah ada nyawa. Sekarang nyawa ini dihantar masuk ke ruang maha suci, di tabut perjanjian, dia akan percikkan, ditutup tabut perjanjian karena darah ini. Darah yang berhubungan dengan nyawa, dan nanti imam akan berdoa. Kiranya Tuhan tidak lagi murka kepada umatnya, kiranya Tuhan mengampuni dosa umatnya melalui simbol darah yang dipercikkan. Nah, lihat, darah yang dipercikkan mewakili semua orang yang berdosa. Nah, ini tema yang sangat penting. Tadi kita membaca nyawa ganti nyawa, ini bicara apa? Ini bicara kalau kau lakukan satu kejahatan, menyebabkan orang itu mati, nyawamu juga harus diambil. Ini bicara saya berdosa, saya bersalah, menyebabkan nyawa orang mati. Berarti satu selesaikan satu. Oke, saya ambil nyawanya, nyawaku diambil. Oke, satu ke satu. Lalu lihat di antara satu dan satu. Sekarang satu menjadi banyak. Domba yang sudah dialirkan darahnya, dibawa darahnya, lalu dipercikkan ke tutup tabut itu. Ini darah domba yang dipercikkan. Lalu berhubungan dengan banyak. Tadi di tema awal, nyawa ganti nyawa, satu selesaikan yang satu. Karena saya berdosa, membunuh orang, maka nyawaku akan diambil. Kain punya konsep itu di masa awal. Saya sudah membunuh Habel. Nanti kalau saya ketemu orang kelak, saya pasti dihabisi. Dia mempunyai semacam ketakutan, nyawaku pasti diambil. Tapi Tuhan berkata, nyawamu tidak akan diambil. Tuhan kasih proteksi. Nanti di zaman Musa baru Tuhan turunkan hukum. Kau ambil nyawa, nyawamu harus diambil. Jadi satu dengan satu. Lalu di dalam perjanjian lama tersembunyi domba yang dimatikan, domba jantan yang dikorbankan, nanti berhubungan dengan banyak. Dan diwakili oleh imam yang masuk ke dalam ruang maha suci. Oke? Darah, dalamnya ada nyawa. Nyawa ganti nyawa. Semua darah binatang tidak cukup level karena nyawa binatang sama nyawa manusia tidak selevel. Maka nanti akan berkembang menjadi satu tema baru, yaitu nyawa sesama manusia. Nah, ini menarik. Kalimat ini pertama kali muncul di dalam tulisan Paulus, yaitu Roma pasal 12. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup.
Persembahan itu adalah saya membawa binatang. Saya membawa korban sajian. Bukan saya membawa diri saya jadi korban. Tidak ada itu. Lalu sampai kepada Paulus menulis di kitab Korintus, domba Paskah telah tersembelih. Ini sudah bicara orang. Bicara Yesus yang menjadi manusia. Jadi persembahkanlah dirimu, sudah orang. Bukan domba-dombamu, tapi dirimu. Lalu diri saya dipersembahkan, kenapa saya persembahnya bisa diterima? Harus ada persembahan yang diterima dulu sebelum saya. Itu adalah Kristus yang mati untuk saya, barulah saya bisa mempersembahkan seluruh hidupku. Maka Paulus menulis domba Paskah telah tersembelih untuk kita. Dan Yesus sekarang menyelesaikan semua. Yesus yang menyelesaikan semua nanti memakai konteks seperti PL. Di dalam PL ada domba yang dimatikan. Maka sampai ke PB, Yesus disebut domba Allah. Yesus disebut domba Paskah. Sehingga ada kesinambungan antara domba yang binatang, sekarang sudah muncul yang asli, yaitu domba yang manusia. Lalu darah binatang, sekarang muncul darah yang asli, itu adalah darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus memenuhi syarat nyawa ganti nyawa. Dan Yesus memenuhi syarat karena Yesus harus jadi manusia. Maka Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena menyelesaikan nyawa ganti nyawa. Tidak bisa pakai domba. Harus manusia. Supaya bisa dapat manusia yang diperkenan. Maka tidak mungkin bisa pakai manusia yang ada di bumi. Semua manusia di bumi mempunyai cacat celah. Dia perlu juru selamat. Semua imam perlu juru selamat. Harun pertama kali dinyatakan sebagai imam dengan anaknya, maka mulai lihat dosa muncul dan anak Harun dimatikan Tuhan. Imam Eli, dosa ada diam keluarga Imam Eli dan anak-anak. Sampai ke PB, Imam Zakaria juga mempunyai dosa keraguan-raguan. Ada pengharapan apa kepada para imam yang suci itu? Tidak bisa. Maka Kristus harus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan dia tidak boleh melakukan satu kesalahan apapun. Karena kalau dia lakukan, dia sendiri perlu juru selamat. Yesus harus jadi manusia untuk nanti memenuhi syarat nyawa ganti nyawa. Dan Yesus akan menggenapkan semua simbol-simbol di PL. Yaitu Tuhan yang akan menyediakan. Maka Yesus adalah domba yang disiapkan. Lihatlah anak domba Allah. Bukan anak domba dari manusia. Anak domba Allah. Ini sebutan-sebutan untuk menyelesaikan semua simbol-simbol di PL. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara perhatikan. Kematian Tuhan Yesus untuk menyelesaikan semua. Di dalam konsep PL, kematian domba untuk selesaikan sekelompok saja. Kalau saya bawa domba, ini berurusan dengan saya. Yang lain bawa sendiri, semua bawa sendiri. Masing-masing bawa sendiri. Tidak ada satu domba yang dipakai untuk semua. Kecuali waktu imam besar, di setiap tahun, dia bawa darah permercikan tadi, ke dalam ruang masuci. Dia tidak bawa ribuan darah dari banyak ekor domba-domba yang ada, lalu dicampur menjadi satu, dipercik-percik. Tidak. Dia ambil salah satu, menjadi satu simbol perwakilan. Dan saat itulah dia akan memercikkan, ditutup, yaitu tabut suci itu, dan dia akan mengadakan pendamaian untuk dosa-dosa yang begitu banyak. Oke, lihat. Yesus datang ke dunia, dia disebut anak domba Allah. Dan dia disebut domba Paskah. Karena pengorbanan binatang bagi orang Yahudi itu jatuh di hari Paskah. Semua orang Yahudi di hari Paskah mempersiapkan domba. Dan Yesus disebut domba Paskah. Yesus matinya harus di hari Paskah. Lalu Yesus mati, dia harus alirkan darah. Kalau domba di PL, waktu darahnya dialirkan, domba tidak pernah bisa bawa darahnya. Kenapa? Karena domba sudah mati.
Yesus waktu alirkan darah, dia alirkan darah, tidak perlu ada orang bawa hantar. Karena Yesus menghantar sendiri. Maka Yesus juga disebut imam. Imam PL, dia bisa masuk ke ruang maha suci, tapi bawa darah binatang. Yesus adalah imam yang sesungguhnya. Dia masuk ke tempat yang dalam itu, dia bukan membawa darah binatang. Dia membawa tubuhnya, membawa dirinya, membawa semua. Yaitu dagingnya, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Dan dia membawa darahnya. Seluruh keutuhan Kristus dibawa masuk sebagai korban yang hidup. Domba Paskah itu harus dikorbankan. Dan Yesus, domba Paskah yang membawa dirinya untuk dikorbankan semuanya. Jadi bukan hanya darah dialirkan. Dan Yesus sudah mengatakan, inilah tubuhku yang kupecahkan. Jadi Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menjadi tema yang penting, nyawa ganti nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Oleh sebab itu di MPL tidak boleh makan darah. Karena tersembunyi rahasia-rahasia, nanti ada tema yang sangat penting. Yaitu darah yang kamu harus konsumsi. Saya ulangi ya. Di dalam PL, Adam dan Hawa berdosa waktu makan buah yang Tuhan larang. Maka kita melihat nanti di PL, Tuhan memberikan larangan-larangan. Jangan kau makan darah. Kau makan darah, kau akan mati. Sampai ke perjanjian baru, Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Ini sedang bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi di PL, kau makan yang salah, kau mati karena melanggar perintah. Di PB, kau makan dan minum yang benar, barulah kau akan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus mempersembahkan tubuhnya, dia mempersembahkan seluruh yang ada padanya, sebagai satu keutuhan domba yang tidak bercacat celah. Nah, saudara lihat ya, jadi Yesus harus datang menjadi manusia, dan Yesus harus selevel dengan manusia, dan Yesus lahir sebagai manusia. Tapi Yesus juga Allah. Dengar baik-baik di sini. Karena Yesus adalah manusia, perhatikan ya, imam-imam adalah manusia, maka imam-imam dipilih mewakili semua manusia berbicara kepada Tuhan. Oke, saya ulangi ya. Imam-imam adalah manusia. Karena manusia, maka imam dipilih mewakili manusia bicara kepada Allah. Yesus menjadi manusia, Yesus juga disebut imam. Karena Yesus manusia, Yesus memenuhi syarat mewakili manusia bicara kepada Allah. Yesus bukan hanya manusia. Yesus adalah Allah. Nah, lihat di sini ya. Tadi manusia harus ada wakil dari manusia. Sekarang Yesus juga adalah Allah. Yesus mewakili dunia Allah. Sekarang berbicara dengan manusia. Semua ini terjadi di atas kayu salib. Saya ulangi, karena Yesus manusia, Yesus memenuhi syarat mewakili manusia bicara kepada Allah. Karena Yesus adalah Allah, dia mewakili dunia Allah. Sekarang dia berbicara melalui Yesus yang harus datang sebagai manusia, dan dia adalah Allah yang dulu tidak terlihat, sekarang terlihat. Dan dia menyatakan, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Karena dia Allah, dia menjadi wakil di dalam dunia Allah, berbicara dengan manusia. Dia adalah manusia, dia mewakili semua manusia, berbicara kepada Allah. Dan semua ini terjadi di atas kayu salib. Yesus mewakili semua manusia dengan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah berkata, Bapa menyertai aku selama-lamanya. Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus mati karena menggenapkan kehendak Bapa. Orang yang menggenapkan kehendak Bapa pasti Bapa sayang dan tidak mungkin ditinggal. Tetapi kenapa Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang mewakili semua manusia berdosa berteriak.
maka dia pakai kata Allah. Dia tidak memakai kata Bapa. Di atas kayu salib, Yesus memakai 2 kali kata Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Dia mewakili manusia berkata, Allahku, Allahku. Dia tidak berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa menetapkan Yesus harus mati. Yesus mati demi kehendak Bapa. Bapa pasti sayang Yesus. Allahku, dia mewakili manusia, teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia adalah Allah. Dan dia berkata, hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Dia tidak usah izin, Bapa, bolehkah saya terima si penjahat ini? Dia sudah terima aku, saya mohon izin. Dia adalah Allah, maka dia langsung konfirmasi, tidak usah minta izin sama siapapun. Dan dia langsung berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Jadi di atas kayu salib kita melihat Yesus menjadi pengantara manusia bicara kepada Allah. Dan Yesus menjadi pengantara diam dunia Allah. Sekarang bicara kepada manusia, yaitu memberikan keselamatan. Hari ini, keselamatan bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Karena bukan dari jasa. Penjahat belum bisa melakukan yang baik. Orang yang sedang dipaku mau lakukan hukum Taurat tidak mungkin bisa. Tapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Yesus langsung konfirmasi keselamatan daripada orang ini. Nah, sekarang kita kembali, nyawa ganti nyawa. Oke, Yesus punya nyawa akan menyelesaikan semua kematian-kematian nyawa-nyawa akibat dosa itu. Upah dosa adalah maut. Nyawa harus mati, bukan hilang dari dunia. Kau tidak mungkin bisa hidup lagi. Nyawa harus lepas dari tubuhmu. Dan siapa yang gantikan? Yesus yang memberikan nyawa. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang sulit. Yesus datang dalam dunia ini, Yesus mati. Yesus menyerahkan nyawanya. Dan Alkitab tulis, Yesus bayar dengan lunas. Kalau bayar, berarti ada yang terima. Tidak mungkin saya makan di restoran, saya sudah bayar 500. 500 berapa? 500 ribu. Ke siapa? Tidak ada orang. Itu namanya bodoh. Kalau saya bayar, berarti ada yang menerima. Baru disebut saya bayar. Yang namanya bayar berarti ada yang terima. Sekarang, Yesus sudah bayar dengan lunas. Yang terima siapa? Terjadi perdebatan yang sangat besar dan orang mulai menafsir-nafsir. Nah, sekarang kita cek ya. Kita semua sebelum percaya Yesus, kita disebut anak-anak gelap. Dan Alkitab memakai istilah kita anak-anak iblis. Kita ditawan oleh iblis. Kita ada di dalam dunia iblis yang sedang dikuasai oleh iblis. Maka muncul tafsiran pertama yang mereka anggap kita sedang ditawan oleh iblis. Untuk membebaskan tawanan ini, maka mesti deal sama yang menawan. Yang menawan adalah iblis. Maka kita yang jadi tawanan akan dibebaskan jikalau sudah deal sama iblis. Nah, maka muncullah tafsiran pertama, Yesus bayar kepada iblis. Nah, ini tema yang sudah lama muncul dan orang banyak yang percaya tema ini. Tetapi perhatikan, kalau Yesus bayar kepada iblis, pernahkah iblis keluarkan kalimat waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus? Melalui orang-orang yang kerasukan setan, iblis berbicara. Dan semua kalimat iblis waktu berbicara kepada Tuhan Yesus tidak pernah keluar satu kata. Yesus, kau bawa uangnya tidak? Kapan lu lunasin? Transfer dong ke rekening bank begini-begini? Tidak ada. Iblis tidak pernah tagih dan tidak pernah sebutkan uang. Di dalam dunia peperangan dan dunia tebus-menebus selalu akan ada angka. Angka itu dari siapa? Dari yang memegang kuasa. Kalau saya memperbudak 10 orang, lalu ada orang mau bebaskan budak yang ke-8, harga yang dia akan bayar dari saya yang tentukan, karena saya yang punya budak. Maka saya tentukan satu budak 200 dinar misalnya,
barulah orang itu bisa bayar 200 dinar karena angka itu saya keluarkan. Kalau angka itu saya tidak keluarkan, dia langsung bayar 50 dinar, saya pasti tidak terima. Jadi angka ditentukan oleh yang menawan. Nah, karena angka ditentukan oleh yang menawan, maka mereka yang punya konsep kita ini dibayar lunas oleh Yesus, Yesus bayar lunasnya ke setan. Kalau Yesus bayar lunas ke setan, setan kapan keluarkan angka dealnya? Tidak pernah muncul di Alkitab, setan keluarkan angka dealnya. Kalau setan sudah keluarkan angka deal dan Yesus lakukan itu, oke, setan bilang, cukup, setuju, saya sudah tahu dan ini sudah cocok yang kuminta. Tapi setan tidak pernah keluarkan kalimat itu. Bahkan orang yang kerasukan setan berkata, engkau datang hendak membinasakan kami. Bukan, apa gunanya kau datang? Kau belum bayar lunas, pergi, siapkan uang dulu. Nanti lunas baru kuserahkan. Tapi setan ketakutan, engkau datang hendak membinasakan kami. Maka tafsiran pertama, Yesus bayar kepada setan. Ini tafsiran yang salah. Karena setan bukan tuannya kita. Tuan kita tetap Tuhan. Cuma sementara Tuhan izinkan dikerjain oleh setan waktu kita belum percaya Tuhan Yesus. Setan, kau dari mana? Keliling-keliling dunia. Tidakkah kau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi setan mau lakukan apapun mesti izin proposal dulu sama Tuhan. Tuhan, ini proposalnya. Kalau deal, Tuhan ACC, baru dia kerjakan. Bukan dia tentukan. Dan Tuhan bilang, silakan lu kerjain Ayub, tapi kau tidak boleh ambil nyawanya. Oke, lihat di sini ya. Setan ingin mengambil nyawa. Yesus punya nyawa, akan diambil setan. Maka Yesus waktu kecil, setan memakai Herodes, bunuh semua anak kecil, karena dia mau ambil nyawa Yesus. Lalu, Yesus yang pelayanan terus dibuntuti oleh orang Farisi untuk mematikan Tuhan Yesus. Yesus waktu berkhotbah di Nazaret, Yesus dibawa ke gunung yang tinggi untuk dicampakkan, supaya Yesus nyawanya diambil. Loncatlah dari tempat yang tinggi, nanti malaikat akan diutus untuk menatang kau, supaya Yesus mati. Loncat, loncat, loncat. Di dalam perayaan Tuhan Yesus, Yesus mau dilempar batu sampai mati. Dan Yesus akhirnya menyingkir dan menghilang dari situ. Yesus mau diambil nyawanya. Setan kalau matikan Yesus, padahal Yesus yang harus bayar, kalau dia matikan, Yesus kapan bayarnya? Saudara, kalau misalnya tahu, ada satu bapak-bapak yang akan bayar hutang kepada saudara dengan jumlah yang bermiliar-miliar. Apakah saudara matikan dia dulu? Saudara pasti menunggu bayar dulu kan? Betul nggak? Mana mungkin kita bunuh dia duluan. Setelah bunuh, hutang kita jadi lunas. Wah, celaka. Jadi waktu setan mau mengambil nyawa Tuhan Yesus sejak Yesus masih kecil, ini sudah membuktikan bayarnya bukan ke setan. Kalau setan sedang menunggu bayaran, dia takut Yesus mati. Kalau Yesus mati nanti kapan bayarnya? Jangan kasih mati dulu, biarin dulu. Kalau dia mati sekarang, kapan nanti dia bayarnya? Setan bukan menjadi tuan, Tuhan tetap tuan. Cuma Tuhan izinkan sementara kita diganggu oleh setan. Jadi Yesus bayar ke siapa? Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat di dalam Alkitab yang sangat penting. Kita lihat dulu di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-5, perhatikan di ayat yang ke-9. Roma pasal ke-5 di ayat ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, bukan murka setan. Jadi apa yang Yesus kerjakan, pengorbanan yang Yesus kerjakan, untuk meredam murka dari Bapa. Bapa murka. Maka murka ini hanya bisa diredam jikalau Yesus mati. Wah, ini tema yang tidak enak, saudara. Waktu Bapa menetapkan Yesus harus datang ke dalam dunia untuk mati, Alkitab katakan kalimat begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yesus dikasihi oleh Bapa, tapi Bapa juga mengasihi dunia, mengasihi manusia yang Tuhan cipta itu. Jadi di sini kita lihat
Bapa mencintai Yesus. Yesus pernah berkata, Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus adalah anak tunggal Bapa yang dikasihi. Inilah anakku yang kuperkenan. Wah, luar biasa. Lalu Bapa juga mengasihi dunia. Tetapi dunia sudah berdosa, manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Semua akan menghadapi murka Tuhan yang menyala-nyala. Nyawa tidak mungkin bisa diselesaikan lagi. Kau pasti mati. Oleh sebab itu, supaya bisa hidup, maka perlu ada nyawa pengganti. Nyawa pengganti ambil dari mana? Ambil dari Imam Harun, tidak bisa. Imam Eli tidak bisa, dari domba tidak bisa. Seluruh manusia sudah berdosa. Ambil dari pemimpin agama, semua tidak bisa. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kirim anak untuk mati. Ini cinta kasih Tuhan yang mengirim Yesus. Lalu di dalam Injil Yohanes waktu catat, karena begitu besar kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes juga mencatat tema yang mirip. Kita tahunya Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama 3 ayat 16. Kita menemukan jawaban yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih Kristus, maka dia rela menyerahkan nyawanya. Jadi kita dikasihi bukan hanya oleh Allah Bapa yang mengirim Yesus. Kita juga dikasih Yesus yang rela menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi kita terima kasih yang double-double, saudara. Dan Allah Roh Kudus juga mengasihi kita. Dan Allah Roh Kudus memimpin kita untuk menerima Tuhan Yesus. Kita dikasihi oleh Allah Tritunggal. Bapa mengasihi manusia yang berdosa. Bapa juga mengasihi Kristus. Tetapi nyawa ganti nyawa. Upah dosa adalah maut, harus diselesaikan dengan ada nyawa pengganti, bukan kirim binatang. Maka Yesus diutus ke dalam dunia menjadi manusia supaya bisa selesaikan nyawa ganti nyawa. Dan perhatikan, Yesus mati untuk menyelesaikan murka Tuhan yang menyala-nyala. Dan kalimat Yesus di atas kayu salib, kalimat terakhir, Yesus berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dia tidak berkata, ke dalam tangan setan, ku serahkan nyawaku, ku bayar lunas. Deal ya, lu bebaskan semua umat-umatku. Tidak ada itu. Ke dalam tanganmu, ku serahkan nyawaku. Dan dia sebut, Bapa, ke dalam tanganmu, ku serahkan nyawaku. Yesus datang untuk menggenapkan apa yang Bapa sudah tetapkan, yaitu mati untuk menyelesaikan dosa manusia. Dan Yesus sudah selesai semua tugas di bumi. Kalimat terakhir dia bawa untuk sampaikan kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Paulus mencatat, Yesus yang sudah mati, Yesus bayar dengan harga yang lunas. Seluruh hidupnya adalah yang tidak bercacat dan yang tidak bernoda. Maka kita yang harus mati, sekarang digantikan oleh Yesus yang mati. Nyawa ganti nyawa. Jikalau saudara mengerti semua tema ini, saudara sekarang cek, sungguhkah saudara mengasihi Kristus? Waktu orang Kristen ditawarin, bisa jadi asyir. Aduh saya sibuk, aduh hanya jadi asyir kau bilang sibuk. Hanya jadi asyir kau bilang gak ada waktu. Belum disuruh engkau tinggalkan rumahmu, pergi ke daerah yang mengerikan, sampai engkau kemungkinan dibunuh. Masih layani Tuhan yang gereja, alasannya banyak minta ampun. Bisa jadi pianis. Saya akhir-akhir ini ya agak kesemutan. Kau tidak layani, nanti kegajahan, saudara ya, jadi kaku betulan. Aduh saya sepertinya bisa, tapi ada yang lebih bagus kok, dia aja. Setiap kali ada tawaran pelayanan, terus kita tolak. Kita tidak pernah mengerti tema nyawa ganti nyawa. Jikalau kita yang harusnya mati sudah digantikan oleh Kristus, kita kabarkan Injil Tuhan, kita layani Tuhan sampai mengerikan pun. Tidak bisa kita gantikan cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu mulai hari ini, saudara kalau dikasih kesempatan melayani, jangan engkau tolak. Maka saya pernah berkata di Kerta, setiap kali ada jawab pelayanan, telepon orang yang sudah ditetapkan. Ibu, 3 minggu lagi di KU Kerta,
Ibu jadi aser ya. Selamat melayani. Dah, tutup langsung. Jangan tanya dia. Bisa tidak? Tidak ada itu. Kecuali betul-betul hari itu dia sudah ada janjian mau bawa orang tua dalam alasan yang bisa kita terima, dia ganti. Bukan dia cancel. Kami kalau di dalam pelayanan, kalau sudah ditetapkan, ternyata hari itu kami tidak bisa, maka kami ganti sama yang minggu depannya suruh gantikan kami gantikan dia. Bukan kami off, suruh orang lain isi, dan kami terus tidak melayani. Ini jiwa di dalam pelayanan kami di hamba Tuhan Reform. Bukan, aduh saya nggak bisa, saya nggak layak. Kau sadar tidak layak, justru Tuhan pakai engkau yang tidak layak. Kalau kau rasa sudah layak, Tuhan tidak akan pakai engkau. Tuhan memakai orang berdosa, bukan memakai orang benar. Maka waktu kita mengatakan, aku tidak layak, itulah yang dicari Tuhan. Tapi saudara berkata, sekarang gereja saya sudah layak, kontak saya. Jangan kontak orang itu. Dia berkata, aku sudah layak, kok hebat. Waktu engkau mau, tidak bisa. Seorang bapak, dia orang yang sudah lama di Reform, dan dia sudah meninggal dunia. Dia pernah berkata satu kalimat kepada saya. Saya terus ingat kalimat. Waktu kita tidak bisa karena kita sibuk. Lalu kita menolak semua pelayanan. Dan waktu kita tidak sibuk, kita berkata, saya siap, saya sekarang bisa. Tuhan akan berkata, aku tidak butuh engkau. Saat itulah saudara mau nangis pun sudah tidak bisa. Pelayanan Tuhan terus akan jalan. Saudara hanya melambai-lambai dari kejauhan. Karena kalian bukan orang di dalamnya. Kalian dari luar hanya menonton saja. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin berhenti jikalau orang menolak pelayanan. Tuhan bisa membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu. Tuhan bisa memakai mulut bayi-bayi, mulut orang kecil untuk mengatakan kalimat apapun. Tapi Tuhan menantikan kita untuk kita bersaksi yang sudah tahu bahasa. Tuhan pakai itu bersaksi. Kita nggak bisa. Aku tidak fasih. Kenapa tidak fasih? Begini loh, waktu kecil jadi fasih dia. Dari kecil dia cerita 2 jam. Fasihnya luar biasa. Saya kadang-kadang lihat orang Kristen sedikit-sedikit nggak bisa, sedikit nggak bisa. Saya heran susah. Apalagi kalau saya dengar, maaf, saya sibuk. Lebih heran lagi saya. Saya sampai hari ini ya sebetulnya nggak pernah percaya kata sibuk. Saya sibuk. Oke, kenapa? Oh, saya punya jawab padat. Oke, berarti nggak bisa ya. Oke, minggu itu kau tidak bisa karena sibuk. Oke, hari itu kau berkata sibuk. Besoknya telepon dari direktur. Halo Pak. Oh iya. Ini saya dengan direktur ya. Oh iya Pak. Ya, ada apa Pak ya? Ini tadi malam kami ada meeting para komisaris dan kami memutuskan besok Bapak akan dikirim ke Hong Kong. Mewakili perusahaan kami untuk menceritakan produk-produk kami. Wah. Di antara begitu banyak karyawan, banyak nominasi, tapi kamu yang terpilih. Kira-kira kita jawabnya apa? Maaf Pak, saya dalam 1 minggu ini sibuk. Kalau bisa minggu depan. Kira-kira gitu? Ayo jujur, serang ngomong apa? Misalnya bosnya sengaja ngomong, saya dengar-dengar minggu ini sibuk ya. Nggak bisa ya. Ada 25 orang yang sudah siap belum? Oh bisa Pak, bisa. Lalu waktu dia izin sama istri pun bersyukur. Suamiku pergi ke Hong Kong. Jarang istri kalau sudah dengar kalimat ini, istri telepon bos. Apa-apaan ini? Dia harus mementingkan keluarga. Anak masih kecil, lu utus. Nggak ada istri telepon bos. Langsung istri siapkan baju. Wah, siapkan baju dingin kalau lagi musim dingin. Siapkan makanan, siapkan obat. Wah, baju disetrika sampai tengah malam. Suamiku dikirim ke Hong Kong. Begitu ada tawaran yang menggiurkan, dikasih uang yang sangat banyak. Tengah malam pun dia hadir, saudara. Maka sebetulnya kalian sibuk enggak? Enggak. Tergantung mau atau tidak. Waktu saya membawa tim pergi tur, saya lihat semua yang ikut tur. Lalu saya berkata, kalian kalau sudah ikut tur ini, kalian tidak ikut regional, dosa besar kau. Karena apa? Karena tur ini sama regional. Regional capeknya tidak ada 20% dari tur. Tur ini setengah mati. Lalu saya berkata, saya ngeledekin. Coba kalau di KKR regional, siang-siang saya suruh jalan kaki.
Saya dimurkai seluruh bangsa, saudara. Gila, pendeta Aiter bawa kita ke pedalaman, suruh jemur-jemur, dia kulit suruh terkelupas. Tapi di Tor kita jalan siang-siang di situ. Nggak ada yang marahin saya loh. Wih, aman saya. Hebat. Kulit dia kayak ada UV semua. Hebat. Nggak ada gelisah, keringat pun nggak marah. Coba kalau KKR. Ini sudah jam 1 kita belum makan, sudah keroncongan. Tapi kalau Tor telat makan, semua aman. Pak, belum makan ya? Belum, masih perjalanan. Oh, berapa lama lagi? 1 jam. Oke, kalau gitu saya ganjal perut dulu. Wih, kuai-kuai semua. Wih, domba yang jinak, saudara. Tapi kalau KKR regional, kambing-kambing yang liar. Wah, suruh bangun pagi. Gila, kita tengah malam disuruh rapat. Bangun pagi setengah mati. Di Tor, semua bangun jam 5. Jam 6 barang sudah diturunkan. Jam 7 kita berangkat. Siap. Semua bisa. Saya kagum, saudara ya. Lebih enak bawa Tor daripada bawa regional. Dan di Tor jalan jauh. Sampai 100.000 langkah. Pulang tidak ada yang komplain. Heran saya. Lalu kalau di Tor ada yang kena COVID. Semua aman-aman biasa. Memang ujian Tuhan. Kadang-kadang lihat ya, manusia itu aneh, saudara. Saya sibuk. Tidak ada alasan sibuk. Mulai hari ini jangan katakan kata sibuk. Terlalu banyak waktu longgar yang kau sudah buang. Dan minggu lalu saya sudah katakan, saya mau liburan karena waktu untuk keluarga. Itu kalimat yang salah total. Kenapa? Saya mau liburan karena waktu untuk keluarga. Jadi kalau liburan, keluar dari rumah, pergi ke kota, ini baru waktu keluarga. Kasian. Karena 1 tahun bisa berapa kali sih? Anak sekolah libur setahun paling 2 kali. Berarti setahun hanya 2 kali waktu keluarga. Lalu karena 2 kali saya mau manfaatkan waktu keluarga yang lebih intensif. Waktu keluarga itulah saatnya di rumah. Kalian waktu keluarga makan bersama di restoran dengan anak. Ini waktu keluarga. Kalian makan di rumah juga sama anak toh. Tapi di keluarga ada meja makan, kenapa meja selalu kosong? 1 makan jam 1, 1 makan jam 2, kenapa tidak sama-sama? Salah, waktu keluarga itulah rumah. Pagi bangun ketemu, siang makan, ketemu sore, ketemu malam, ketemu tengah malam mau ketemu, tinggal gedor pintu, sudah ketemu. Itu waktu keluarga. Cuma waktu yang bersama dianggap bukan waktu keluarga. Waktu keluar itulah yang dianggap waktu keluarga. Ini salah total. Sehingga kalau ada pelayanan, saya sedang mau jalan. Ini mengganggu waktu keluarga. Tidak. Waktu keluarga itu di rumah. Tuhan izinkan kita di rumah, ada istri, ada anak. Tapi kita rasa bukan waktu keluarga. Waktu anak sudah mau pergi. 3 hari lagi mau berangkat. Baru kita bilang, inilah waktu keluarga. Kita adalah keluarga Allah. Berapa banyak waktu kita bersama di sini. Banyak orang kalau tidak ada refreshing jemaat, retret, dianggap kurang kebersamaan. Jadi selama kita di gereja ini apa, saudara? Kalau bersama pergi retret 3 hari, wah gereja ini hidup. Karena ada waktu kebersamaan jemaat. Jadi di gereja apa? Gereja ini kebersamaan. Cuma dasar manusia kalau sudah di gereja semua rasa kayak musuh. Kayak musuh dia. Waktu kebersamaan akhirnya hilang seminggu lepas seminggu. Dan ada yang sudah 3 tahun. Tidak pernah kenal siapapun. Karena dianggap itu bukan waktu bersama. Nanti kalau retret, siapa namamu? Hanya di situ bawa tanya siapa namamu. Di gereja dia tidak pernah tanya siapa namamu. Nah sekarang kita kembali ya. Kalau kita mengerti nyawa ganti nyawa. Nyawa Tuhan Yesus menggantikan nyawa kita orang berdosa ini. Beranikah kita menolak Kristus yang sudah berkorban seperti itu? Kematian Kristus menyelesaikan tuntutan murka Tuhan. Dan dia bayar dengan lunas. Karena itulah yang Bapa inginkan. Harganya Yesus harus mati. Matinya harus di atas kayu salib. Bukan setan yang tentukan, tapi Bapa yang tentukan. Dan Yesus berkata, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dan setelah Yesus mati, lalu Yesus bangkit. Yesus mengalami sakit hati yang begitu banyak lagi. Yesus menghadapi Thomas yang ingin tusuk-tusuk. Coba bayangkan, inilah kita semua. Sudah sempurna pengorbanan Kristus masih ragu. Lalu Yesus mengumpulkan semua domba tercerai-berai.
Sudah 40 hari tampakkan diri, memberitakan tentang kerajaan sorga. Yesus sudah menang, sudah selesai, harus kembali ke sorga. Sudah di sorga, Yesus juga dibuat menderita. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh Injil. Dan Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa masih dianiaya oleh manusia di bumi. Coba bayangkan. Dan sampai hari ini, Yesus masih dianiaya oleh berapa banyak Saulus-Saulus yang ada di bumi. Dan oleh kita. Biar kita berubah konsep. Konsep keluarga. Konsep relasi keluarga. Keluargaku aku utamakan, keluarga Tuhan bagaimana. Lalu konsep bagaimana pengorbanan Tuhan dan pengorbanan aku. Jangan katakan kau sibuk. Mulai hari ini, semua harus berubah konsep. Ingat tema nyawa ganti nyawa. Nyawa kita sudah diganti dan kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan catatan dalam kitab suci bagaimana kami bisa mengerti mengenai tahapan-tahapan Tuhan mempersiapkan satu tema yang betul besar sampai Yesus yang akan menggenapi semua. Jikalau kami tidak diselesaikan dosanya, maka kami akan menuju kepada kematian kekal. Tetapi karena Kristus mati menggantikan kami, kami menjadi hidup meskipun tubuh akan ditinggalkan di bumi. Tapi jiwa kami akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan saat itu kami akan melihat muka dengan muka. Tidak ada lagi yang terselubung dan mata kami akan memandang dengan jelas cahaya kemuliaan Kristus yang melampaui cahaya matahari, bulan, dan bintang. Oleh sebab itu di dalam dunia ini bawa kami untuk melihat cahaya Tuhan yang begitu luar biasa, yang menerangi hati setiap kami, yang menyelamatkan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami selalu memakai alasan untuk menolak pelayanan. Dan mulai hari ini, bangkitkanlah umat Tuhan yang terus melayani dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Karena apapun yang kami kerjakan tidak mungkin bisa membalas kasih Kristus. Apapun yang kami kerjakan tidak mungkin bisa diperkenan oleh Tuhan. Jikalau Tuhan menerima apa yang kami sudah kerjakan, itu anugerah yang luar biasa. Tuhan menghargai setiap kami. Meskipun kami lalai, meskipun kami kurang sempurna, tapi Tuhan menuntun kami untuk terus berubah dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.